Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Februan Nawiyah. Saya dari kelas 2B dan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang e-commerce dan eco-government. Saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce adalah electronic commerce, merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web Internet, atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Ada beberapa penggolongan e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. Model e-commerce di mana pelaku bisnisnya adalah perusahaan, sehingga proses transaksi dan interaksinya adalah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contoh di sini perusahaan startup dari Indonesia itu mbis.com. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Model e-commerce di mana pelaku bisnisnya melibatkan langsung antara penjual, yaitu penyedia jasa e-commerce, dengan individual buyers atau pembeli. Contoh di sini ada blibli.com, Lazada, dan JDID. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Model e-commerce di mana perorangan atau individu sebagai penjual berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan individu lain sebagai pembeli. Contoh di sini ada Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Yang keempat ada consumer to business atau C2B. Model e-commerce di mana pelaku bisnis perorangan atau individual melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan. Contoh di sini, jika kita adalah software development, kita bisa menjual software kita dengan perusahaan melalui freelancer dan Upwork. Manfaat e-commerce. Di sini ada manfaat bagi industri. Yang pertama, memperluas marketplace hingga ke pasar nasional dan internasional. Yang kedua, menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pencairan informasi yang menggunakan kertas. Yang ketiga, memungkinkan pengurangan inventory dan overhead dengan menyederhanakan supply chain dan manajemen tipe pool. Yang keempat, mengurangi waktu antara outlay modal dan penerimaan produk jasa. Yang kelima, mendukung upaya-upaya bisnis proses re-engineering. Yang keenam, memperkecil biaya telekomunikasi, akses informasi lebih cepat. Manfaat bagi konsumen. Yang pertama, memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi dengan menggunakan fasilitas Wi-Fi. Yang kedua, memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Pengiriman menjadi sangat cepat. Yang ketiga, pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu. Yang keempat, memberi tempat bagi para pelanggan lain di electronic community dan bertukar pikiran serta pengalaman. Yang kelima, memudahkan persaingan yang ada pada akhirnya akan menghasilkan diskon secara substansial. Manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara. Yang kedua, memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga yang lebih rendah. Yang ketiga, memungkinkan orang di negara-negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan tanpa e-commerce. Konsep dasar aplikasi e-commerce di website atau cara e-commerce bekerja adalah sebagai berikut. Konsumen berbelanja secara online di pasar atau toko melalui internet. Di sana dia mulai berbelanja berbagai macam kebutuhan yang diinginkan. Untuk itu, mulailah dia memasuki server transaksi online di mana semua informasi yang dia berikan untuk keperluan berbelanja online dienkripsi. Kemudian dia memesan sebuah order. Segala informasi yang berkaitan dengan order ini dikirim melalui sebuah jaringan pintu gerbang rahasia atau private gateway ke bagian pemrosesan informasi atau processing network, di mana di bagian inilah transaksi dinyatakan sah atau tidak oleh bank yang bersangkutan. Keuntungan dan kerugian e-commerce. Keuntungan dan kerugian bagi pembeli.
pertama keuntungan, yang pertama lebih cepat atau nyaman dalam pembelian, yang kedua pilihan produk atau layanan terus ditingkatkan, yang ketiga memiliki akses yang lebih banyak terhadap informasi, dapat memperbaiki harga pasar yang lebih kompetitif, yang kelima dapat melakukan umpan balik terhadap supplier, vendor, dan biro iklan, yang keenam metode pembelian yang lebih mudah dan cepat, yang ketujuh meningkatkan tingkat ketersediaan pelayanan konsumen, yang kedelapan meningkatkan kepercayaan. Kerugian bagi pembeli, yang pertama masalah keamanan, yang kedua pembeli tidak semuanya mempergunakan teknologi yang sama, yang ketiga masalah hukum atau aspek legal, yang keempat bukan pengalaman belanja di dunia nyata, yang kelima tidak semua orang memiliki akses internet, yang keenam kemungkinan informasi yang melimpah, yang ketujuh konsumen takut terhadap penjual yang belum mereka ketahui, yang kedelapan belum diketahui atau dikenalnya penjual dari segala macam daerah atau tempat, yang kesembilan akses bukan hal yang mudah bagi pemula. Keuntungan dan kerugian untuk penjual. Keuntungan untuk penjual, yang pertama manajemen informasi atau komunikasi yang lebih baik, yang kedua peningkatan level layanan dapat tersedia, yang ketiga kemampuan untuk menyediakan layanan konsumen yang lebih baik, yang keempat meningkatkan daya saing, yang kelima mengurangi biaya atau meningkatkan pendapatan, yang keenam mengurangi siklus waktu, yang ketujuh sedikit hambatan dalam penerapan metode penjualan. Kerugiannya, yang pertama organisasi atau manajemen butuh untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai teknologi informasi, yang kedua permasalahan dengan pengembangan web yang jelek, nomor tiga masalah hukum atau aspek legal, yang keempat informasi yang dikirim oleh supplier dapat diganggu oleh hacker, yang kelima merek dagang atau kepercayaan menjadi hal yang utama, yang keenam kompetisi yang ketat bagi supplier atau vendor, yang ketujuh biaya implementasi atau advertensi dapat menjadi tinggi. Baik, itulah penjelasan tentang e-commerce. Selanjutnya penjelasan tentang e-government akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Rafiq Siddiqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rafiq Siddiqi. Saya dari kelas 2B dan dari jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang e-government. Sebelumnya teman saya PGM Muhammad Nawiyah sudah menjelaskan tentang e-commerce. E-government atau dalam bahasa Indonesia itu pemerintah elektronik. Itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu electronic government, digital government, online government, atau dalam konteks tertentu transformational. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah government to citizen, government to business, serta government to government. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Manfaat dari e-government. Di samping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan e-government ini dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih baik pada masyarakat. Pertama, memperbaiki kualitas pemerintah kepada para stakeholdernya, terutama dalam hal kinerja, efektivitas, dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Yang kedua ialah meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good governance di pemerintahan. Yang ketiga, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Yang keempat yaitu
memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kelima, menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada. Dan yang terakhir yaitu memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintahan dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Pelaksanaan e-government di Indonesia. Dilihat dari pelaksanaan aplikasi e-government, data dari Kepkominfo tahun 2005 menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu, Indonesia memiliki 564 domain go.id, 295 situs pemerintahan pusat dan Pemda, 226 situs telah mulai memberikan layanan publik melalui website, 198 situs Pemda masih dikelola secara aktif. Beberapa pemerintah daerah atau Pemda memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan, pemerintahan kota Surabaya sudah mulai memanfaatkan e-gov untuk proses pengadaan barang dan jasa atau disebut juga dengan e-procurement. Berbagai pemerintahan daerah lain juga berprestasi baik dalam pelaksanaan e-gov seperti Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemkab Malang, Pemprov Yogyakarta, Pemkad Banyuasin, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab Kutai Timur, Pemkot Kutai Negara, dan Pemkab Bantul. Memperhatikan berbagai kondisi pelaksanaan program e-gov seperti dibahas dalam di atas, maka langkah untuk merevitalisasi e-gov Indonesia sudah tidak bisa ditunda lagi. Banyaknya dana yang sudah dihabiskan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Namun, pelaksanaan proses revitalisasi juga tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa dan konsep yang jelas, tanpa konsep yang jelas. Baiklah, lanjutnya itu perkembangan pedoman dan regulasi di e-government di Indonesia. Sistem yang pertama itu Sistem Manajemen Informasi Nasional yang disusun Lemhanas tahun 1989. Yang kedua, Kerangka Konseptual Nusantara 21 yang disusun oleh Yayasan Lembaga Telekomunikasi Indonesia pada bulan Mei 1998. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Berikutnya Kerangka Teknologi Informasi Nasional yang disusun oleh Tim Koordinasi Telematika Indonesia dan Bappenas pada Februari 2001. Dan berikutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Ada juga soft launching Portal Data Terbuka Indonesia pada tahun 2014. Kedepannya, terdapat RUU Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sedang dipersiapkan. Berdasarkan naskah akademik yang beredar, RUU ini dimaksudkan dikarenakan banyaknya sistem informasi yang dimatikan masing-masing undang-undang. Seperti Undang-Undang Adminduk mendapatkan sistem informasi administrasi kependudukan. Undang-Undang Pangan memandatkan sistem informasi pangan, dan setiap instansi merasa berkuasa dan berhak dalam membangun dan mengatur sistem informasinya tersebut. Hal ini menyebabkan banyaknya pulau-pulau informasi dan inefisiensi. Selain itu, juga perlunya keseragaman kelembagaan yang mengatur e-gov di tiap masing-masing kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah, karena selain pengelolanya berbeda-beda, kualifikasi SDM pengelola juga tidak sesuai yang diharapkan. Alasan ketiga yaitu faktor kepentingan. Dengan adanya e-gov, seharusnya semua pemimpin instansi memanfaatkan hal tersebut untuk transparansi dan akuntabilitas. Tetapi, seolah-olah sikap pimpinan tidak mau mengoptimalkan penggunaan TIK tersebut sehingga dikhawatirkan kepentingan pribadi atau kelompok atas keengganannya tersebut.
Selain manfaat, tentu e-government memiliki kendala. Salah satu kendala utama pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi juga sangat mahal. Harapan kita bersama hal ini dapat diatasi sejalan dengan perkembangan telekomunikasi yang semakin canggih dan semakin murah. Kendala lainnya adalah masih banyaknya penyelenggaraan pelayanan publik, baik di pusat maupun daerah, yang belum mengakomodir pelayanan publiknya dengan fasilitas internet, terutama pada institusi pusat, unit pelaksana teknisnya, dan juga dengan institusi lain dengan item pelayanan yang sama. Dengan kata lain, hal ini belum terkoordinir dengan baik dan masih kuatnya kepentingan di masing-masing sektor. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang e-government. Mungkin lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.